Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channelnya Pak Heru. Channel yang senantiasa setia mendampingi Anda menelusuri dunia AI yang semakin keren dan tentu yang gratisan. Topik kita kali ini adalah tools AI yang dikembangkan oleh xAI, perusahaan milik Elon Musk, yaitu Grok. Tapi sebelum itu, jangan lupa berikan like, comments, dan subscribe ya, agar saya bahagia. Nah, bagaimana keseruan menggunakan Grok ini? Silahkan simak sampai selesai ya. Oke guys, kita ketemu lagi nih. Kali ini kita bakal bahas salah satu tools AI yang lagi rame banget di jagat internet. Namanya Grok, ciptaan dari perusahaan xAI milik bapak segala startup, Elon Musk. Nah, Grok ini bisa dibilang saudaraan dekat sama X, atau yang dulu dikenal dengan nama Twitter. Ya, itu loh aplikasi tempat orang berantem pakai thread panjang, tapi ujung-ujungnya saling follow juga. Tapi nggak cuma itu. Grok ini juga masih satu marga sama Tesla yang bikin mobil bisa nyetir sendiri, Starlink yang kasih internet dari langit, dan SpaceX yang rajin ngirim roket ke luar angkasa. Kayak lagi antar pakai Tokopedia ke Mars gitu. Jadi bisa dibilang kalau keluarga Elon Musk ini bikin arisan, isinya tuh bukan orang bawa kue, tapi bawa roket, satelit, dan robot AI. Nah, dan Grok ini katanya sih bisa ngobrol kayak manusia, bahkan lebih nyeleneh dan sarkas. Cocok banget buat nemenin kamu yang lagi gabut, tapi juga pengen debat sama AI yang punya selera humor. Nah guys, fitur utama Grok ini sebenarnya dulu cuma jadi chatbot doang, mirip banget sama ChatGPT. Tapi sekarang, wah dia udah naik level. Grok sekarang punya fitur baru, AI Image Generator dan Video Generator. Jadi, kalau dulu Grok cuma bisa jawab pertanyaan kayak sedang chatting dengan mantan, sekarang dia bisa sekalian bikin gambar berdasarkan perintah, bahkan bisa lanjut bikin video dari gambar yang ada. Tapi nih ya, jangan buru-buru dibandingin sama Nano Banana, OpenArt, Veo 3, Gemini, atau tools AI yang lainnya. Soalnya mereka itu udah kayak senior-senior AI yang udah lulus cum laude dari kampus AI. Sedangkan Grok ini masih kayak anak magang yang baru belajar ngedit video. Kadang hasilnya keren, kadang juga ya kayak hasil karya tugas sekolah waktu mepet deadline. Tapi yang bikin seru, Grok ini punya kepribadian nyeleneh, khas Elon Musk banget. Jadi kalau diberi pertanyaan, dia tidak selalu memberikan jawaban yang sopan. Kadangkala terlihat absurd, kadangkala menjengkelkan. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung aja praktek fitur-fitur yang ada di Grok ya. Pertama-tama, silahkan buka Google di browser kamu. Ya, Google. Bukan Yahoo, bukan Bing, apalagi SGIFs. Itu udah kayak search engine prasejarah. Terus ketik aja di kotak pencarian Grok. Nah, nanti bakal muncul hasilnya. Biasanya yang paling atas itu udah benar. Kalau udah ketemu, langsung klik aja linknya, dan kita bakal dibawa ke halaman utama Grok. Nah, di sini nih, tampilannya sekilas tampak sederhana, tapi ternyata lebih canggih dari yang kita kira. Nah, sampai di sini, kita belum bisa langsung pakai Groknya ya guys, karena kita harus login dulu. Tenang, ini bukan jebakan Batman kok. Kalau kamu belum punya akun, tinggal klik tombol daftar buat bikin akun baru. Tapi kalau kamu udah punya akun, ya langsung aja klik masuk, biar gak dikira pengunjung gelap di situs Elon Musk. Biar lebih gampang dan gak ribet isi-isi form panjang kayak ujian CPNS, kita pilih aja opsi Login with Google. Tinggal klik dan boom! Kamu langsung masuk ke dashboard Grok tanpa perlu ingat-ingat password yang biasanya panjangnya kayak ayat pembuka skripsi. Udah gitu aja, praktis banget kan? Elon Musk kayaknya tahu betul kalau manusia zaman sekarang udah males ngetik password lebih dari 3 huruf. Sekarang kita udah berhasil login ya guys. Coba perhatikan baik-baik halamannya. Di sisi kiri layar, kamu bakal lihat deretan menu yang tampil dengan gaya elegan. Paling atas ada menu Search. Ya jelas fungsinya buat nyari, buat masak mie instan. Kalau kamu pengen cari info atau topik tertentu, ketik aja di situ. Grok bakal bantuin nyari dengan gaya sarkas khasnya. Di bawahnya ada percakapan.
Nah, ini tempat buat chatting sama AI-nya, mirip kayak ChatGPT. Kamu bisa nanya apa aja di sini, mulai dari hal serius sampai hal absurd sekalipun. Lanjut, ada menu suara. Buat kamu yang pengen ngobrol langsung sama AI-nya, pakai suara. Jadi nggak perlu capek ngetik, tinggal ngomong aja. Terus ada bayangkan. Nah, ini fitur keren banget. Di sini kamu bisa buat gambar berdasarkan perintah alias AI Image Generator. Ketik aja ide gelamu di situ. Misalnya, Elon Musk naik becak di Malioboro. Dan lihat aja gimana Grok berusaha keras mewujudkannya. Di bawahnya lagi ada proyek. Tempat kamu bisa bikin proyek dan nyimpen hasil karya AI-mu. Biar nggak hilang kayak chat mantan dihapus sepihak. Dan terakhir ada riwayat, yang isinya semua aktivitas yang pernah kamu lakukan di Grok. Oke guys, sekarang waktunya kita langsung praktik bikin gambar alias fitur text to image. Silakan klik menu Bayangkan. Dan tara! Kita bakal dibawa masuk ke halaman tempat si Grok ini siap jadi pelukis digital dadakan. Nah, di halaman ini, kamu bakal lihat banyak banget contoh gambar hasil generate dari Grok. Mulai dari yang keren banget, kayak pemandangan luar angkasa penuh warna, sampai yang agak absurd dan sebagainya. Jadi ini semacam galeri seni AI, tapi senimannya cuma satu, si Grok yang nggak pernah tidur dan nggak pernah minta honor. Kamu bisa scroll-scroll dulu kalau pengen lihat inspirasi, atau langsung aja ngetik prompt sesuai imajinasimu. Bebas banget, mau realistis boleh, mau aneh juga nggak apa-apa. Karena di dunia AI, makin aneh ide kamu, makin seru hasilnya. Sebenarnya nih ya guys, di halaman ini kita bisa langsung bikin video juga loh dari gambar-gambar yang udah tersedia. Caranya gampang banget. Tinggal klik tombol buat video yang ada di pojok kanan bawah setiap gambar. Dan Grok langsung memproses gambar itu jadi video. Keren banget kan? Nggak perlu ribet buka software edit video, nggak perlu belajar After Effects. Cukup satu klik, Grok udah kayak editor profesional yang nggak pernah ngeluh lembur. Tapi, sabar dulu ya, jangan buru-buru ke situ. Sekarang kita fokus dulu bikin gambar, alias ngasah kreativitas dulu sebelum bikin cinematic masterpiece. Sekarang, lihat di bagian bawah tengah layar. Tuh, ada kotak prompt yang nyempil manis di situ. Nah, inilah tempat sakral di mana semua keajaiban AI dimulai. Kayak mantra sihir gitu, tapi versi digital. Kita akan mulai bikin gambar pertama kita, text to image. Tapi santai dulu ya, jangan langsung yang aneh-aneh. Nanti AI-nya stres duluan. Untuk pemanasan, kita pakai tema yang simple dulu aja, yaitu pemandangan. Yap, pemandangan. Biar AI-nya juga bisa napas segar dulu. Ngeliat sawah, gunung, atau pantai, nggak langsung disuruh gambar naga naik motor di Mars. Kita manusia aja butuh pemanasan. Masa AI enggak, ya kan? Jadi, tulis aja di kotak promptnya, pemandangan gunung saat matahari terbit, ada kabut tipis, dan rumah kayu kecil suasana tenang. Lalu tinggal tekan tombol generate. Nah, sekarang lihat hasilnya. Wih, langsung banyak banget ya. Kayak AI-nya semangat banget habis ngopi 3 gelas. Kalau kamu gulung layar ke atas, tuh bakal terus muncul gambar-gambar baru hasil generate dari perintah kita tadi. Grok ini kayak nggak ada capeknya. Dikasih satu prompt, dibales 1000 ide. Makanya, geser aja layarnya sesuai kebutuhan saja sampai menemukan hasil yang sesuai dan cocok dengan imajinasi kita. Jika sudah menemukan gambar yang sesuai, silahkan klik pada gambar tersebut untuk memilihnya, lalu klik tombol unduh untuk menyimpan gambar. Oke, sekarang kita naik level dikit ya. Kalau tadi pemandangan, sekarang kita coba tema yang agak manusiawi, alias karakter atau orang. Di kotak prompt, coba ketik ini. Perempuan
membaca buku, di kafe yang hangat, pencahayaan lembut. Udah? Nah, sekarang tinggal tekan tombol generate lagi. Nah, lihat tuh, hasilnya langsung banyak dan bagus-bagus semua. Persis kayak yang kita perintahkan tadi. Grok ini kayak barista visual yang nggak pernah salah racik. Pesan hangat dan lembut langsung dikasih suasana kafe yang bikin hati tenang. Kalau kamu ingin menyimpannya, tinggal pilih aja gambar yang paling kamu suka, lalu klik unduh. Dan ini dia beberapa contoh hasil text-to-image lainnya dari Grok. Nah, sekarang mungkin kamu mulai penasaran nih. Kalau promptnya panjang dan super detail, apakah Grok masih bisa menerjemahkan menjadi gambar yang bagus? Pertanyaan bagus guys, karena banyak yang mikir kalau AI itu suka bingung kalau dikasih perintah kayak paragraf skripsi. Tapi tenang, Grok ini cukup jago nerjemahin deskripsi panjang jadi gambar keren. Asal jangan sampai kamu nulisnya kayak novel 300 halaman aja ya. Jadi, yuk kita coba. Silahkan isi promptnya, misalnya kayak gini. Sekarang tinggal klik generate. Nah, lihat hasilnya. Bagus kan? Dan coba perhatiin deh, detailnya bener-bener muncul seperti yang kita tulis di prompt tadi. Grok ini emang luar biasa. Dikasih perintah panjang, dia nggak ngeluh. Nggak bilang tulis yang singkat aja bang. Malah langsung bikin gambar yang kayak detail dan nuansa. Kadang malah hasilnya lebih niat dari yang kita bayangin. Kita cuma minta sinematik, dia kasih vibes kayak adegan film yang siap tayang di Netflix. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Generate video. Seperti yang udah sempat disinggung di depan tadi, ternyata cara bikin videonya gampang banget. Kayak nyalain kipas angin. Tinggal klik tombolnya, beres. Jadi, setelah kamu punya gambar keren hasil generate tadi, cukup pencet tombol buat video. Dan, jreng. Si Grok langsung berubah jadi sutradara Hollywood dadakan. Sibuk ngedit, nambahin efek, sinematik, dan voila! Dalam waktu yang tidak lama, muncul video yang lumayan keren. Padahal, kamu cuma klik satu tombol sambil ngemil keripik di rumah. Pokoknya tinggal klik tombol buat video, duduk santai, dan biarkan Grok bekerja. Siapa tahu nanti hasilnya bisa kamu upload ke TikTok dan tiba-tiba viral. Nah, tapi yang tadi tuh videonya dibuat otomatis sama Grok. Kita cuma bisa nonton doang. Kayak penonton bioskop yang nggak dikasih popcorn. Lah, terus gimana dong kalau kita pengen bikin video tapi ceritanya kita yang atur? Misalnya, pengen adegannya dramatis, romantis, atau malah absurd. Gampang banget. Tinggal klik gambar yang mau dijadiin video, terus di kotak prompt buat video, itu silahkan isi perintah sesuka hati. Lalu klik generate dan tada! Si Grok langsung nurut tanpa banyak tanya, kayak asisten pribadi paling patuh sejagat maya. Pokoknya, kamu tulis ceritanya, Grok yang garap visualnya. Kamu jadi sutradara, Grok jadi editor, dan dunia jadi saksinya. Asik banget kan? Berikut ini beberapa contoh hasil generate video, baik yang otomatis dibuat sama Grok maupun yang pakai prompt. Oke, sekarang kita naik level, sob. Kita nggak cuma pakai gambar hasil generate Grok, tapi kita bikin video dari gambar referensi sendiri. Caranya gampang banget, kayak bikin mie instan 3 menit. Tinggal klik tombol attach, terus pilih upload file, lalu ambil gambar dari komputer kamu. Tapi ingat ya,
pilih yang aspek ratio 16:9 alias landscape, biar videonya nggak jadi gepeng kayak TV tabung ditekan bantal. Nah, begitu gambar selesai di-upload, si Grok langsung sigap kayak barista pas dengar kata kopi gratis. Tanpa disuruh-suruh, dia langsung bikin videonya secara otomatis. Tapi kalau kamu pengen ngasih sentuhan pribadi alias prompt, tunggu dulu sampai video otomatisnya kelar. Baru deh tulis perintahnya. Lalu klik generate lagi, dan si Grok akan nurut sesuai perintah dalam prompt. Nah, hasil generate videonya tadi sih lumayan ya. Smooth, sinematik, dan cukup keren. Tapi, begitu kita coba bikin versi berbicara alias video avatar, gerakan bibir karakternya dan intonasi suaranya masih agak kaku. Serasa nonton dubbing film Hong Kong tahun 90-an. Pokoknya, kalau fitur video avatar ini masih belum bisa disandingkan dengan VO3. Jadi untuk sementara, kita nikmati aja sisi komedinya dulu. Karena Grok ini emang jenius, dan yang pasti, gratis. Selamat jumpa kembali di channelnya Pak Heru. Welcome back to Mr. Heru's channel. Dari beberapa percobaan tadi, kita bisa simpulkan beberapa hal penting tentang si Grok yang ajaib tapi kadang absurd ini. Pertama, Grok ini masih 100% gratis. Yap, kamu nggak salah dengar. Gratis, baik buat generate gambar maupun video. Kedua, sepertinya Grok punya batas untuk generate video. Tapi, nggak jelas berapa batasnya. Pokoknya setelah generate gambar yang banyak, pas mau buat video, tiba-tiba muncul peringatan image limit reach. Berarti sudah mencapai batas generate. Ketiga, setelah kena batas generate, jangan panik. Cukup tunggu besok pagi, maka batas generate itu akan di-reset. Jadi bisa generate lagi. Atau kalau tidak mau menunggu besok pagi, silahkan bikin akun baru di Grok dan pasti bisa generate lagi. Entah ini fitur, keajaiban, atau bug yang belum diperbaiki. Pokoknya berhasil. Keempat, di Grok ini belum ada pengaturan aspek rasio manual. Jadi hasilnya otomatis portrait 9:16, kecuali kamu pakai gambar referensi beraspek landscape 16:9. Nah baru deh videonya ikut melebar cantik ke samping. Simpel banget kan? Tinggal atur dari referensi aja. Jadi intinya, Grok ini masih dalam tahap pintar tapi kocak. Kadang hasilnya keren banget, kadang bikin kamu ngakak sendiri. Tapi buat ukuran AI gratisan, ya ampun, ini udah lumayan banget. Nah, itu tadi keseruan menggunakan tools AI dari perusahaan Elon Musk, yaitu Grok. Lumayan keren kan? Semoga pembahasan tadi bisa memberi manfaat dan menambah pengetahuan sekaligus sebagai hiburan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.